Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan bab 3.1 yaitu maksima dan minima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Raisya Aurelia dengan NPM 200648122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teorinya terlebih dahulu. Pertama, untuk definisi. Misalnya kita lihat dari grafik ini, S ini adalah domain dari grafiknya, dan kita bisa sebut misalnya ada titik C di dalam sini. Nah, si FC ini dapat disebut menjadi nilai maksimum apabila FC itu lebih besar daripada Fx dari segala X yang ada dalam sini. Dan yang kedua, FC disebut nilai minimum apabila FC itu lebih kecil daripada Fx dari semua X yang ada pada F ini. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum ini adalah bisa disebut juga sebagai nilai ekstrim. Yang pertama, teorema eksistensi nilai ekstrim. Teorema ini tuh menjelaskan apabila fungsi f ini kontinu, maka di dalamnya sudah pasti ada nilai maksimum dan minimum. Kemudian pertanyaannya, apakah fungsi diskontinu tidak memiliki nilai maksimum dan minimum? Itu bisa iya, bisa enggak. Jadi itu harus dicek dulu. Ini contohnya Gx punya persamaan seperti ini. Kalau dilihat di grafiknya seperti ini, maka bisa disimpulkan nih nilai minimumnya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai maksimum itu tidak bisa kita definisikan karena di sini aja kan bolong kan, karena di syarat yang di sini nih dia tidak sama dengan 2. Makanya dia tidak bisa didefinisikan. Kita nggak bisa tahu nilai maksimumnya tuh di mana. Nah, contoh yang kedua itu fx sama dengan setengah jika x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, dan x jika 0 lebih kecil daripada x dan lebih kecil daripada 1. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya juga, ini berarti nilai maksimum dan nilai minimumnya tuh tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita definisikan karena dia juga tidak sama dengan dua-duanya. Di sini tidak sama dengan 0, di sini tidak sama dengan 1, supaya tidak bisa didefinisikan. Yang kedua ada teorema lokasi titik ekstrim. Teorema ini menjelaskan apabila FC adalah nilai ekstrim, maka sudah pasti harus dia adalah titik kritis. Titik kritis itu apa? Ada 3. Yang pertama, an endpoint. Endpoint ini adalah titik ujung. Contohnya di figur 4. Ini di A sama di B, ini adalah endpoint. Nah, yang kedua adalah stationary point, titik stasioner. Carinya adalah dengan derivatif FC sama dengan 0. Ntar kita dapat titik stasionernya di mana. Terus yang ketiga adalah singular point, di mana ketika FC diturunkan, maka dia does not exist, yang di figur 6 contohnya. Dari kedua teorema itu bisa kita simpulkan setidaknya ada 2 step yang harus dilakukan untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Yang pertama adalah cari dulu critical point-nya, itu yang 3 tadi. Yang pertama titik ujung, titik singular, dan titik stasioner. Nah, yang kedua itu evaluate f at each of these critical points. Dimasukkan nilai titik-titik kritisnya ke dalam fungsi fx. Nah, kalau udah dimasukkan, untuk nilai yang terbesar maka dia adalah nilai maksimum dan nilai yang terkecil sama dengan nilai minimum. Ini adalah contohnya. Misalnya fx sama dengan x pangkat 3 di interval min 2,2. Kita turunin dulu fx-nya jadi 3x pangkat 2 sama dengan 0. Untuk mencari titik stasionernya, didapatkan titik stasioner itu di x sama dengan 0. Maka ini termasuk titik kritis. Kita simpulin titik kritisnya itu ada 3. Min 2 dan 2 itu dari titik ujung yang ada dikasih di soal, dan 0 dari titik stasionernya, sedangkan dia tidak punya titik singular. Ketiga titik ini kita masukin ke fungsi fx, didapatkan nilai min 8, 0, sama 8. Nah, min 8 ini karena yang paling kecil, jadi dia nilai minimum, dan 8 sebagai nilai yang paling besar, maka dia nilai maksimum. Untuk teorinya segini saja, akan dilanjutkan dengan contoh-contoh soal oleh teman-teman saya yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Safira Ratu Azhara dari kelompok 3.1 dengan NPM 2648364 akan menjelaskan soal nomor 1 tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, kita lihat soal di sini ya.
Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4 dengan interval tertutup min 4 sampai dengan 0, tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum. Yang pertama, kita cari dulu nih, kita tuliskan dulu nih fungsinya. Nah, kan fungsinya itu fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, pertama kita lihat dulu nih turunannya. Kan berarti turunannya itu f aksen x sama dengan 2x tambah 4. Selanjutnya kita cari nih nilai, kita lihat dulu nih, ini kurvanya terbuka apa tertutup ya? Terbuka kan, karena dia koefisien dari x kuadratnya ini atau nilai a-nya sama dengan positif. Jadi dia bakal terbuka ke atas. Nah, terus kalau selanjutnya kita cari nilai stasionernya. Nilai stasioner itu ketika nilai si turunan ini sama dengan 0. Berarti kita bikinkan nilai stasioner. Nilai stasioner. Jadi f x sama dengan 0. Jadi 2x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 4. Nah, berarti kan kita ketemu nih x yang pertama sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita masukin nih ke persamaan yang awal, si nilai stasioner ini. Itu berarti kan f min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4x ditambah 4 kali min 2 dan ditambah 4. Nah, kita ketemu dong, berarti berapa? Berarti kan ini min 2 kuadrat sama dengan 4 tambah min 8 dan ditambah 4. Hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti kan udah nih kita ketemu satu uji titik yang pertama, yang si f min 2 ini, si titik stasioner ini. Selanjutnya kita cari nilai fungsi pada ujung-ujung intervalnya. Yang pertama kita cari dulu nih si min 4. Berarti kan f di min 4 itu sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4 dikali 4 dan ditambah 4. Nah, berarti hasilnya kan min 4 kuadrat itu sama dengan 16 kan? Dan ditambah 16 lagi, tambah lagi sama 4. Ini lupa, ternyata ada minnya di sini. Nah, ini kan minus 16 berartinya. Lanjut, berarti hasilnya adalah, nah, berarti kan kita ketemu nih satu titik, min 4. Nah, terus kita cari lagi nih si f, fungsi yang fungsinya si 0. F 0. Kok sih? Nah, ini kan sama dengan, kan 0 dikuadratin sama dengan 0 kan? Jadi 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 sama dengan 0 juga. Dan ditambah 4. Berarti si fungsi 0 itu sama kayak si fungsi min 4 tadi, yaitu sama dengan 4. Nah, berarti kita ketemu nih, kalau si nilai maksimum minimumnya itu sama dengan 4. Karena dua-duanya itu sama-sama 4. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldinisha Rashid, NPM 206484103.
saya akan menjelaskan soal kedua tentang turunan mencari minimum dan maksimum fungsi dari turunan. Nah, kita di sini lihat ada soal H, R, 1 per R dalam domain min 1,3. Nah, di sini kita lihat kalau H, R itu kita pertama untuk mencari maksimum minimum value kan kita tahu kita harus cari critical point tersebut. Nah, critical point pertama kan kita sudah mau dari domain ini. Kemudian kita cari critical point dari turunkan H, R ini. Turunkan. Nah, pada saat diturunkan hasilnya adalah min 1 per R kuadrat. Ya kan? Nah, di sini kita kelihatan kalau misalnya R itu fungsi ini dia R tidak akan sama dengan 0. Kalau dia tidak akan sama dengan 0, kalau misalnya kita lihat grafiknya, kita buat grafik, ini grafik kasarnya, dia pasti akan bentuknya begini. Jadi ini tidak akan pernah menyentuh 0. Ini kasarnya aja, tapi dia tidak akan pernah menyentuh 0. Nah, kalau misalnya dia tidak akan pernah menyentuh 0, kita nggak bisa membentuk R itu sama dengan 0. Karena dia tidak ada di dalam grafiknya tersebut, R tidak sama dengan 0. R tidak sama dengan 0. Jadi kalau dilihat dari grafiknya juga, kalau misalnya begini, maka fungsi ini tidak memiliki maximum value dan juga tidak memiliki minimum value. Halo, di sini saya Sandrina Artariani Zukrianto dari NPM 206 Patlatan 3265. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Terdapat soal tentukan nilai maksimum fx min x kuadrat plus x plus 12 pada selang min 1,1. Selang yang dimaksud adalah interval, jadi interval dari min 1 sampai dengan 1. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan penurunan pada fungsi fx. Jadi kita turunin fungsi fx-nya, jadi f sin x sama dengan min 2x plus 1. Terus kita cari x-nya. Jadi min 2x sama dengan min 1. Berarti x sama dengan setengah. Nah, setengah ini masuk ke dalam interval. Kan? Berarti setengah ini bisa kita jadikan fungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Kalau dia nggak masuk ke interval, dia nggak bisa cari fungsinya. Terus sekarang kita berarti punya 3 fungsi, yaitu f min 1, f setengah, dan f1. F pertama kita cari di f min 1 dulu. Min 1 sama dengan min dimasukin min 1 kuadrat plus min 1 plus 12. Min 1 kuadrat itu kan 1, tapi karena dikali min depannya jadi min 1. Min 1 plus 12. Jadi di sini terdapat kalau F1 itu sama dengan 10. Nah, terus yang kedua kita pakai F setengah. Berarti jadinya min dalam kurung setengah, kuadratnya jangan lupa, plus dalam kurung setengah plus 12. Setengah kuadrat kan seperempat kali min, berarti min seperempat. Min seperempat ditambah setengah ditambah 12. Setelah disamakan penyebutnya, maka akan didapatkan 49, atau ini juga sama aja dengan 12 1 per. Terus selanjutnya ada F sama dengan 1. F sama dengan 1 berarti kita masukkan X-nya di 1, berarti min dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 plus 12 sama dengan 1 kuadrat
1 dikali min 1, berarti min 1, 1, terus 12, berarti didapatkan kalau F1 itu sama dengan 12. Nah, sekarang kita cari nilai maksimum yang mana. Nilai maksimum itu berarti nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu adalah, jadi nilai maksimum sama dengan 12, 1/4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Amalia Rahmah, NPM 20064838082. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 4. Nah, seperti yang diketahui di sini, ada fungsi fx sama dengan sin x plus cos x dengan interval 0 sampai 2pi. Tentukan nilai minimum dan maksimumnya. Yang pertama kita lakukan adalah cari turunan si fungsi ini. Tulis dulu sin x plus cos x. Nah, turunan dari ini adalah cos x min sin x. Nah, sekarang kita sama denganin 0, cos x min sin x sama dengan 0. Sinnya ini bisa kita pindahin ke ruas yang 0 itu. Cos x sama dengan sin x. Nah, di saat cos x sama dengan sin x itu kan berarti di 45 derajat. Berarti kalau kita tulis di sini adalah pi per 4 atau 45 derajat sama 5pi per 4 atau 225 derajat. Nah, ini namanya critical values. Nah, terus kita buat garis bilangan. Ulang-ulang. Kita buat garis bilangan dari 0, ini 2pi, di sini ada pi per 4, di sini ada 5i per 4. Nah, kita kan kita mau cari nilai minimum dan maksimumnya. Jadi kita harus tes titik di sini, di tengah-tengah 0 dan pi per 4, yaitu pi per 6. Nah, di sini kita cari 0, pi per 6, pi per 4, yaitu ketika f di pi per 6. Kita masukin ke fungsi yang ini, yang cos x min sin x. Berarti kan cos pi per 6 min sin pi per 6. Berarti akar 3 per 2 min 1 per 2, yaitu hasilnya plus kan, berarti lebih dari 0. Nah, terus ini di sini berarti plus, di sini plus, terus titik kedua di sini itu berarti pi per 2. Nah, di sini sama aja kayak yang tadi, berarti kan pi per 2, pi per 4, maksudnya pi per 2, terus 5pi per 4. Cara masih sama kayak yang tadi, berarti kan masukin ke cos pi per 2, pi per 2, min sin pi per 2. Pokoknya hasilnya 0 min 1, yaitu kurang dari 0. Berarti di sini dia negatif. Nah, lanjut di titik sini itu ada 3pi per 2. Nah, caranya masih sama kayak yang tadi, 5pi per 4, 2pi. Nah, masukin ke fungsinya. Cos 3pi per 2 min sin 3pi per 2, itu hasilnya 0 min 1, berarti kan plus kan, lebih dari 0, biar nggak bingung. Terus berarti di sini kan plus. Nah, cara nentuin titik maksimum dan minimumnya itu, kalau misalnya dari plus ke minus itu berarti kan kayak gini kan kita plus naik. Nah, terus ada minus kan di sini turun, terus di sini plus lagi naik. Nah, berarti titik maksimumnya di sini, titik minimumnya di sini kan. Nah, berarti titik maksimumnya itu ada di pi per 4, titik pi per 4, dan titik minimumnya itu ada di titik 5pi per 4. Ini adalah 45 derajat, dan ini 225 derajat. Salah. Dah. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu jawabannya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasati Ardia Prameswari dengan NPM 2006484715. Kali ini akan menjelaskan contoh soal mengenai materi maksimum dan minimum. Jadi, soalnya itu tentukan nilai maksimum dan minimum serta titik ekstrim dari fungsi fx sin kuadrat x sin x min sin x dengan interval 0,pi.
Jadi langkah pertama itu kita bisa turunin dulu persamaannya. Jadi f sama dengan 2 sin x cos x kurang cos x. Nah, karena kita mau nyari titik ekstrim, jadi persamaan ini bisa kita sama dengan 0. Dan karena ada cos x, kita keluarin aja cos x-nya. Jadi cos x 2 sin x min 1 sama dengan 0. Nah, karena ada 2 nih, kita selesaiin dulu satu-satu. Pertama cos x-nya dulu, cos x sama dengan 0. Nah, yang cos-nya 0 itu kan 90 sama 270. Tapi karena intervalnya di sini cuma sampai 180, kita pakainya cuma yang 90 aja atau pi per 2. Yang selanjutnya itu 2 sin x min 1. Ini kita pindah ruas min 1-nya, nanti dapat sin x sama dengan 1 per 2. Yang sinnya 1 per 2 itu kan ada 30 sama 150. Itu pi per 6 sama 5 pi per 6. Nah, dari itu kita dapat ini tuh ada, kita jajarin dari 0 terus pi per 6 per 2 5 pi per 6 dan terakhir itu pi juga termasuk ya, jadi ini titik ekstrimnya. Nah, buat nyari nilai maksimumnya, nilai maksimum minimum, kita bikin dulu nih garis bilangan. Ulang. Kita bikin dulu garis bilangan. Ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini kita 0 intervalnya ya, kita tulis dulu. Terus kita masukin pi per 6, tolong dimaklumi aja ya tulisannya. Terus ini ada pi per 2, ulang, pi per, susah ya, pi per 2 sama satu lagi itu 5 pi per 6. Nah, buat uji cobanya itu kita masukin aja, kalau aku nyoba ke 45 atau pi per 4 itu nanti dapat hasilnya itu minus. Terus kalau uji coba ke plus 20 derajat atau 2 pi per 3 itu nanti dapat hasilnya itu plus. Jadi kita bisa gambar nih daerahnya, ini minus, berarti ini kan minus, ini kan plus, kan sini otomatis ini minus, ini plus. Nah, kita bisa gambar nih garis titik-titik nilai maksimum minimum. Jadi karena ini plus, kita naik dulu, naik, kita turun di ke pi per 2, kita naik lagi sampai 5 pi per 6, dan kita turun sampai di pi. Nanti buat ngitung nilainya, kita tulis dulu ya. Jadi buat nilai maksimum dulu, itu titiknya ada di pi per 6 sama di 5 pi per 6, ya kan? Nah, nilainya itu kita masukin aja ke persamaan awal. Nanti yang didapat itu adalah min 1/4. Bisa pakai salah satu antara pi per 6 atau 5 pi per 6, itu terserah pakai yang mana. Terus buat nilai minimumnya itu kan ada di titik pi per 2 sama di pi kan. Nanti nilainya itu dioperasiin lagi ke persamaan awal, itu nanti dapat dengan 0. Jadi untuk titik ekstrimnya itu ini 0, pi per 6, pi per 2, terus 5 pi per 6 sama pi. Nilai maksimumnya yang di titik maksimum itu ada di titik pi per 6 sama 5 pi per 6, dan nilainya itu adalah min 1/4. Kalau nilai minimum ada di titik pi per 2 sama di pi, dan nilainya itu adalah 0. Sekian dari saya, terima kasih.